Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dita Aulianisa. Baik, pemirsa dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kajian Ramadan. Saya di sini ingin memaparkan sedikit mengenai adab berbuka dan sahur. Untuk pembahasan pertama, mari kita membahas tentang sahur terlebih dahulu. Ada beberapa adab saat kita sahur. Yang pertama itu adalah mengakhirkan sahur. Ya. Siapa di antara kita yang sahur itu ogah-ogahan, misalnya gak mau sahur malas bangun pagi, gak mau sahur atau gimana gitu. Kalau enggak, susah nih bangun sahur gitu kan. Bangunnya siang karena sering begadang gitu. Nah, saya punya tips nih untuk gimana caranya biar kita tuh bisa untuk bangun untuk sahur. Yaitu yang pertama itu, yang utama adalah berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, tolong bangunkanlah hamba di sepertiga malam. Ya Allah, bangunkanlah hamba untuk sahur, seperti itu. Yang kedua, bisa minta tolong teman ketika kita ngekos bareng teman atau tinggal bareng teman. Kemudian bisa juga kita pasang alarm. Nah, seperti itu. Kemudian perlu digarisbawahi kalau misalnya itu mengakhirkan sahur juga termasuk sunnah. Mengapa? Karena saya nggak tahu. Yang kedua itu adalah mengkonsumsi kurma. Mengkonsumsi kurma itu disunahkan saat sahur, terutama yang ganjil, 3 buah kurma, 5 buah kurma, seperti itu. Yang ketiga, mendoakan kebaikan untuk muslim yang sahur. Saat sahur adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Oleh karena itu, kita ambil kesempatan itu untuk berdoa kebaikan untuk muslim yang sahur, baik itu keluarga kita, orang tua kita, maupun saudara-saudara muslim lainnya. Kemudian yang keempat adalah membaca kalimat istighfar saat sahur. Ya, oleh karena itu, kita sebagai muslim, kita senantiasa untuk beristighfar saat sahur. Mengapa? Karena telah saya sampaikan tadi bahwa saat sahur itu waktu mustajab untuk berdoa. Dan Allah pun turun itu saat sepertiga malam terakhir. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk mendawamkan istighfar ketika sahur. Jangan sampai kita saat sahur makan, untuk menunggu waktu datangnya sholat subuh, kita justru tidur. Nah, kita ambil kesempatan emas ini. Yang kemudian adalah jangan makan dan minum berlebihan. Jangankan saat bulan puasa atau sahur, saat biasa saja berlebih-lebihan itu tidak baik, terutama dalam makanan, bisa kekenyangan sehingga tidak mampu untuk sujud ketika sholat subuh. Bahaya itu ya. Kemudian jangan melewatkan waktu sahur. Nih, tadi saya telah mengingatkan bahwa jangan sampai kita tuh tidak sahur. Sebisa mungkin untuk sahur diusahakan seperti itu. Karena sahur itu adalah waktu yang sangat barokah, waktu yang diberkahi. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis, bisa dipotong kan? Bisa. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, sahurlah, sesungguhnya dalam sahur itu ada kebaikan. Nah, Rasulullah SAW sendiri telah bersabda seperti ini, maka alangkah baiknya, alangkah indahnya kita untuk memenuhi sahur seperti itu. Alangkah baiknya kita untuk melakukan sahur sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Kemudian ada juga adab-adab berbuka. Siapa di antara kita yang berbuka dengan cara terlalu berlebihan, seperti mencari takjil yang banyak sehingga memenuhi meja sampai takjil itu tidak termakan, dan itu akan menjadi mubazir seperti itu. Nah, ada nih adab-adab saat
yaitu yang pertama, menyegerakan berbuka apabila telah masuk waktu berbuka. Siapa nih yang pernah berpikir seperti ini? Ah, bukanya nanti sajalah. Nanti semakin lama kita buka puasa, nanti maka pahalanya akan semakin banyak. Oh tidak, bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi menyegerakan berbuka itu adalah salah satu sunnah dan adab ketika kita berbuka puasa. Jadi alangkah baiknya ketika muncul azan waktu maghrib, kita langsung bersegera untuk berbuka, tidak ditunda-tunda. Ketika kita mampu untuk bersegera, kita segerakan seperti itu. Yang kedua, berbuka terlebih dahulu baru sholat. Nah, perlu digarisbawahi, ini bukannya larangan untuk sholat terlebih dahulu baru berbuka, tidak. Tapi ini adalah anjuran atau adabnya. Mengapa? Karena ketika kita berbuka puasa itu, makanan biasanya telah tersedia. Betul tidak? Ya, biasanya seperti itu. Makanan telah tersedia, kita sudah siap untuk memakan makanannya. Nah, khawatirnya apabila kita sholat terlebih dahulu, dalam sholat kita terpikirkan, wih, kayaknya cendol ini enak, wih, kayaknya ini enak. Malah terpikirkan makanan seperti itu. Kemudian, ada selanjutnya adalah membaca bismillah ketika mau berbuka puasa atau memakan makanan. Nah, apabila lupa, maka membaca bismillahi al-awwaluhu wal akhiruhu. Kemudian ada selanjutnya adalah memakan kurma. Ya, sunnah selanjutnya adalah memakan kurma ketika berbuka, yaitu dengan jumlah yang ganjil, bisa 3, 5, dan seterusnya. Yang kemudian kalau misalnya tidak ada kurma, boleh juga nih pakai air zam-zam. Air zam-zam jauh ya. Tidak apa-apa. Air zam-zam sebanyak 3 tegukan. Apabila air zam-zam tidak ada, maka boleh juga kita menggunakan air mineral kemasan atau sejenisnya. Kalaupun sebenarnya tidak ada, diperbolehkan juga memakan makanan yang manis. Kemudian ada selanjutnya adalah doa berbuka puasa. Nah, jangan sampai lupa ya teman-teman. Ketika kita udah buka puasa, udah azan maghrib, terus kita langsung makan sehingga terlupa berdoa. Diusahakan berdoa ya teman-teman. Nah, doa yang masyhur itu ada beberapa. Yang pertama, diantaranya adalah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ada juga doa yaitu dhahabadh dhama'u wa btallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Seperti itu. Oleh karena itu, jangan lupa hafalkan dan amalkan doa tersebut ya. Nah, demikianlah beberapa adab sahur dan berbuka puasa. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah untuk melaksanakan adab-adab tersebut, mengamalkannya, sehingga kita dapat mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, saya kira cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.